الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Kita menyambung pembacaan kitab fikih I'anul Talibin. Pertemuan semalam kita membahas masalah rukun sembahyang yang ketiga, yaitu berdiri bagi yang puasa. Ya, rukun sembahyang yang ketiga, berdiri bagi yang puasa. Jadi bila yang pada kawan berdiri, boleh berduduk. Di waktu yang kawal berdiri sembahyang yang puasa disunatkan di dalam isyaratnya wa yusannu ay yufarriqu baina qadamayhi bi shibrin, dan sunat bagi orang yang sembahyang kawal berdiri disunatkan diberi jarak antara dua batis kira-kira sekilan. Nah, ini misalnya batis berjarak, jangan berapa. Walau dan makruh hukumnya ayyuhal bila ihda rijlaihi, kemaju sebelah batis berselisih makruh. Sebelah kanan lebih maju, pada sebelah kiri makruh sembahyang yang berdiri. Jadi harus sama makruh terselisih termaju salah satu kedua batis, jadi harus sejajar. Wa ayyawsuqa qadamaihi makruh juga tersampuk dua batis merapat, makruh. Jadi yang sunatnya berjarak sekira-kira sekilan, ya kan usah dikilani, kan usah kira-kira aja sunat. Terus pulang batis ini lurus menghadap ke kiblat, sunat juga. Jadi jangan terbuka ke ini, termiring ke kanan ke kiri batis. Jadi yang sunat lurus ke depan batis ini, misalnya batis ini. Adapun contohkan batis ke atas salah depan pasir, lurus saja, lurus sunat. Berjarak pulang kira sekilan. Jadi makruh terheret batis, lawan bersambung makruh juga batis, atau maju salah satunya kanan atau kiri kada sama makruh juga. Itu bagi orang yang sembahyang kawal berdiri. Jadi bila kada kawal berdiri sembahyang berduduk. Bila kada kawal berduduk berherek, yang tidak bahasanya berherek ke kanan. Semalam sudah ditempatkan dia kayak orang jalan yang lahat dengan modelnya itu. Jadi bila yang sembahyang berduduk, bila mau sujud wajib sujud. Bila mau yang sembahyang berduduk, bila mau sujud wajib sujud. Bila pada awal, ya berduduk saja sedikit. Pada rukuk misalnya tinggal paha, sujud lebih sedikit pada tinggal paha tadi. Cirinya aja anak sujud bila pada bawah, bila bawahnya sujud wajib sujud. Jadi semalam suruh sembahyang yang ketiga berdiri bagi yang puasa, ini sembahyang wajib lah. Nah, ini pula lanjutan kitabnya. Kamu dalam firin wa yajuzu lahu, maka boleh bagi orang yang sembahyang
Ayu sholliya bahwa sembahyang an-nafla sembahyang sunat boleh qa'idan boleh berduduk, mudhayyan boleh diulang behereng tadi ma'al qudrati ala qiyam awil qu'ud sekalipun kawaja kuasa berdiri. Bila sembahyang sunat boleh aja kita berduduk sekalipun kawaja berdiri boleh. Cuma bilanya kawat itu jangan diopangkan. Hadisnya ada di dalam man shalla qa'iman fa huwa afdal. Bila kawaja sembahyang berdiri, ini sembahyang sunat maksudnya. Itu yang paling afdal. Wa man shalla qa'idan, barang siapa sembahyang sunat berduduk, falahu nisfu ajril qa'im, dikurangi pahalanya separuh pada orang yang sembahyang berdiri. Kurang pahalanya. Jadi ya bila yang awalnya berdiri, sembahyang sunat berdiri ya kenyamanan benar ya. Apalagi tarawih tahu sudah belajar bahwa boleh duduk. Jadi bilanya kawat itu berdiri ya, walaupun boleh dia berduduk sembahyang sunat, misalnya rajab to yang bina alih itu sembahyang tarawih, walaupun boleh berduduk, pahalanya kurang separuh jauh berat kurangnya. Boleh berduduk sembahyang sunat, cuma pahalanya kurang, nah intinya itu ya. Jadi bila imamnya yang berduduk sembahyang sunat tarawih boleh dia dua al-qadha. Cuma ambilnya selalunya biaya sudah santai. Namanya khotib boleh berduduk membaca khutbah, boleh berduduk bila ada kawan. Cuma selalunya berduduk umpama biaya sudah mengalih. Bilanya asal ada kawan jadi imam atau khatib karena faktor apa misalnya ya istirahat kerja dulu menurut saja walaupun boleh aja cuma jadi panggilan orang yang usah bila kondisi fisik kada mungkin usah di belakang aja walaupun boleh jadi sekarang boleh ini memilih di tasjir saja pada mesti dilawi ngarep boleh suatu daurat kerja siapa walaupun boleh imamnya lah makmumnya lah sembahyang sunat ya yang mana itu tarawih ya lah terlalu sedikit banyak rakaatnya bila imamnya berduduk sahaja sembahyangnya walaupun imamnya kawaja berjalan pengendaraan kawaja sembahyang tarawih jadi berduduk kan boleh sah sembahyangnya cuma tunggu kalau sah lagi di awal jadi pandiran orang ya khotib dia juga walaupun boleh berduduk bilanya sahaja khutbahnya cuma dia tadi kalau mana dia jadi pandiran orang ma'al qudrati ala qiyam awil qu'ud sekalipun kawat berdiri dan berduduk jadi boleh dia sebagai sudah berduduk. Jadi berhasil bila terpakai sorangan di rumah kawiyah apa pahalanya kurang gitu ya. Tapi yang menegakkan orang banyak berjamaah mereka usah yang biasa-biasa saja ya lah kayak orang banyak berjaga. Wafil majmu' dan dalam kitab majmu' wa yalzimul mawqani'u ini hukuman dalam sembahyang sunat tadi dan wajib bagi orang yang sembahyang sunat berhirang tadi mawqani'u al-wudu berduduk lihat rukuk wa sujud untuk melaksanakan rukuk dan sujud
kawannya berdiri sembahyang normal aja orangnya, cuma ini melaksanakan sembahyang sunat behereng tadi. Bilanya rukuk lalu sujud wajib duduknya bangun wajib. Amma mustawiyan, adapun sembahyang batilantang sembahyang sunat, fala yasihu ma'in kada ketiga, maka dosa bila wajib behereng dulu betul bersusun. Bila behereng pada Allah adalah batilantang di sembahyang sunat, masalah sembahyang sunat. Wafil majmu' dalam kitab majmu' itu rahul yang mengkolo min taksir rakaat, melawaskan yang berdiri waktu sembahyang lebih afdal daripada membanyakkan rakaat di hubungan sembahyang sunat tadi. Jadi lawas berdiri sembahyang sunat lebih afdal daripada banyak rakaat. Misalnya kita sembahyang sunat rawatib qobliyah ba'diyah jamaah, yang bagusnya lawasi berdiri daripada banyak rakaat, misalnya ditambahi lawan surah-surah daripada misalnya 2 rakaatnya kita gawe, cuma kita sembahyangnya full yang sunat-sunatnya digawe membaca doa iftitah sembahyang sunat, doa iftitah Fatihah, kalau sembaca surahnya pula 2 rakaatnya digawainya itu lebih afdal daripada 4 rakaat. Cuma kada pakai surah cepat saja, Fatihah aja, ini hubungannya keafdalan saja. Bila yang digawai ya terserah yang mana yang kawan aja, nah intinya itu ya. Hendak banyak pahalanya, sempurnakan sembahyang sunatnya kayak surah misalnya. Kalau samanya panjang surahnya, kuliah aja untuk woko, waktu asal surah ya itu lebih afdal daripada kita membanyakkan rakaat. Apalagi 4 rakaat pakai surah pulang belakang, makin afdal lagi itu. Afdal ala afdal bahasanya, afdal di atas afdal lagi. Sudah banyak rakaatnya pakai surah pulang, makin bagus. Wafir rawdah, dan di dalam kitab rawdah tadwirus sujud afdalu min tatwirir ruku', melawaskan sujud lebih afdal daripada melawaskan ruku'. Ini hubungan keafdalan aja, kelebihan saja. Nah ini rukun sembahyang yang keempat pula. 14 kan kalau ada salah. Ini yang keempat, jadi 10 lagi. Dan rukun sembahyang yang keempat apa? Yang keempat, qira'atu Fatihati kulla rakaatin, yaitu membaca surah Al-Fatihah tiap-tiap rakaat, fi qiyamiha, pada waktu berdiri kita. Ya khabar Syekhain, karena hadis Sahih Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah sembahyang seseorang jika tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi membaca surah Al-Fatihah ini termasuk salah satu rukun sembahyang. Illa raka'atan masbukin, kecuali rakaat yang masbuk. Nah, masalah makmum yang masbuk ini karena pembicaraannya di mengenai masalah sholat jamaah yang ada di kitab ini. Juz 2 kena kalau pada sana itu lengkap kena masalah masbuk. Jadi masalah masbuk kita lalui jalur, kena ada pembahasannya. Qira'atu Fatihatin kulla rakaatin, membaca surah Al-Fatihah tiap-tiap rakaat, ma'a basmalatin, beserta bismillahnya.
ay ma'a qira'atil basmalati fa innaha ayatun minha. Maka sesungguhnya bismillah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi bismillah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah. Jadi wajib baca bismillahnya menyaring. Kita Imam Syafi'i, bismillah itu termasuk satu ayat dari Al-Fatihah, maka wajib membaca bismillahnya menyaring jelas kedengaran. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca beliau Rasulullah bismillah kemudian membaca Al-Fatihah wa addaha ayatan minha, dan Rasulullah menghitung bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Jadi bismillah itu jangan dianggap biasa-biasa saja ya Pak. Kalau yang menuruti di TV atau di YouTube pada bismillah lagi orang membaca. Nah, kita Imam Syafi'i wajib bismillah, membaca bismillah, menyaring bismillah. Kalau usaha yang di luar pada bismillah atau utamat bismillahnya kalau usah nyaring dia bismillahnya. Waktu dan seperti itu juga hukumnya wajib bismillah tiap-tiap awal surah. Nah, bila kita membaca di awal surah wajib juga bismillah. Kecuali surah At-Taubah di dalam Al-Quran. Di membaca Al-Quran tahun surah At-Taubah itu kita pada boleh berbismillah di situ. Bila di awal surahnya kita berbismillah hukumnya haram, pada boleh. Bila di tengah surahnya kita berbismillah makruh. Jadi bila membaca surah At-Taubah, bila kita hanya mulai kada boleh membaca bismillah. Yang dibolehkan, yang disunahkan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu aja. Itu di awal surah, awal hukumnya membaca bismillah. Tapi bila kita membaca di tengah surah At-Taubah, itu kalau pada salah di juz 10 ada surah Taubah juz 10. Bila kita di awal surah makruh berbismillah. Bila di awal haram, bila di tengah makruh. Jadi yang ayat yang di awal pembacaan maulid contoh yang bunyinya laqad ja'akum, nah itu termasuk didatu satu ayat dari surah At-Taubah. Jadi situ makruh kita berbismillah. Jadi alhamdulillah ya. Ada yang membaca maulid di situ berbismillah, ada salah, makruh. Ada pimpinan membaca maulid memulai laqad ja'akum itu lewat bismillah, makruh. Itu hukumnya sudah ulama katakan. Walaupun mohon maaf Habib enggak makruh di situ. Berarti Habibnya kada alim juga. Habis itu sekolah juga sini. Wa ma'a tasdidatin, nah beserta tasdid-tasdidnya Al-Fatihah itu wajib kita jaga. Fiha pada dalam surah Al-Fatihah. Wahia dan tasdid, jumlah tasdid di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14. Li'anna al-harf al-musyaddadat biharfaini, karena huruf yang bertasdid dihitung 2 huruf. Jadi bila membaca Al-Fatihah tasdidnya jumlahnya ada 14, itu wajib kita jaga ya Pak. Mulai bismillahnya, bismillah, lafaz jalalahnya itu millah, bismillah itu tasdid sebutin. Ar-Rahman rohnya bertasdid 2, Ar-Rahim rohnya 3.
itu kita jaga, harus tasdifnya harus kena. Alhamdulillah, nah 40 Rabbil Alamin, banyak bertasdif itu wajib kita pelihara, kita jaga, jangan sampai kadang tertasdifkan. Fa'idha khufifa, maka apabila dibaca pada bertasdif baqara minta harfun, maka baqarah satu huruf, berarti Fatihahnya berdosa. Ringkas saja pada hal ini. Bila dia tertinggal tasdifnya, maka tertinggal satu huruf, berarti Fatihahnya berdosa. Bila Fatihahnya berdosa, Fatihahnya berdosa. Nyaman saja. Yang lancar tertinggal, ya kan? Mohon maaf. Di ayat terakhir di walaupun situlah kebanyakannya di situ bobnya, masalah di bob itu kurang tasdifnya. Lawan di lam walaupun lin, di situ kebanyakan karena apa kalau tahu juga. Jadi di situ huruf bob, huruf bob itu huruf yang tebal, huruf istilah bahasa tajwidnya. Jadi bilanya membaca Fatihah di situ tasdifnya kurang, kalau soh misalnya aja ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ada tasdif harusnya gitu. Huruf dot itu harus ditekan lagi, hurufnya tebal, bertasdif kurang. Waladdallin itu jadi hendak nyamannya biar belajar langsung bertalaki karena berhadap. Jadi khusus surah Al-Fatihah kita yang belajar membaca, yang gurunya menilai, kata gurunya dulu yang membaca, kita yang hendak belajar. Karena Fatihah ini rukun sembahyang, ya Pak. Kita dulu membaca, hanya guru yang menilai. Bilanya pas bacaannya ditasbihkan sidin kita, berarti kita sudah selamat, ya Pak. Itu yang nyata-nyatanya baik kita berhadap langsung bertalaki, ya Pak. Bahasa tajwidnya bertalaki berhadap. Jadi yang pasnya pulang, yang lagian belajar bagian dua itu yang bulur, yang binian belajar bagian dua itu yang pasnya. Karena baca Quran tajwid ini harus berhadapan, buntung harus melihat ada awal, ada berhadap. Baca tajwid ini harus berhadapan-hadapan. Anak lidahnya, anak buntungnya. Nah, terutama kita Fatihah dulu, belum lagi Quran sebijian itu belum lagi. Karena membaca surah yang lain ada ismam, kayak bacanya itu harus berhadap pada Allah, pada berhadap. Jadi yang pasnya, yang lagian belajar lawan lagian jua, yang binian belajar lawan binian jua, karena berhadapan-hadapan. Yang aneh, binian, gurunya binian, kita lagian belajar lawan binian, aneh berhadapan. Karena rawan lawan fitnah, ya Pak. Yang binian juga belajar lawan bagian, aneh banyak fitnah ya. Berhadapan-hadapan, ada bawah, ada susulian, ada bawah. Karena untuk seorang harus melihat, ya rawan fitnah di situ. Makanya guru Wildan, guru kita, guru Bahari, ya Pak, yang binian juga penjaga sini. Jaraknya bagian sini jaga. Yang bagian bagian juga. Karena sini mantap sehatan aja lagi. Nah, itu Pak, yang bagusnya Pak. Yang bagusnya, yang pasnya. Yang aneh bagi Mas Wahidi, ya Pak, banyak fitnah ya. Wa ma'al ayat
biha, dan wajib juga menjaga memelihara huruf-huruf Al-Fatihah, wajib. Wahia ala qiraati Malik, nah di surah Al-Fatihah terdapat Maliki Yaumiddin. Nah, di Malik, kalimat Maliki Yaumiddin di situ panjang maknya. Maliki Yaumiddin itu bacaan Imam juga, Imam Syafi'i. Maliki Yaumiddin di situ panjang. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ada panjang, jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin itu Imam Ahmad. Imam Malik itu juga ada panjang di situ. Itu mazhab kita Imam Syafi'i, panjang makna Maliki Yaumiddin. Apa di surah An-Nas Malikin Nas, nah situ jangan panjang banyak. Qul a'udzu birabbin nas Malikin Nas, nah maknanya jangan panjang, salah pun yang panjang. Itu tidak khilaf ulama sepakat mak di surah An-Nas Malikin Nas di situ pada panjang, Malikin Nas jangan panjang. Di jumlah huruf di dalam surah Al-Fatihah jumlahnya mi'atun wa wahidun wa arba'un harfan, ada 141 huruf di dalam surah Al-Fatihah. Wahia, itu sudah lawan tasydidnya tadi. Dan bila lawan tasydidnya dihitung 155 huruf, tidak lawan tasydid dihitung 155 huruf. Wa makharijuha, dan makharijul huruf di dalam surah Al-Fatihah wajib juga kita jaga. Ya tadi anda pada walinya belajar aja. Anda langsung talaki karena. Nah, kama khroji, nah seperti tempat seperti makhraj huruf dom, wawailah dan yang lainnya. Apa pelajarannya? Belajar bagaimana belajar aja. Kalau abdalah, maka jika mengganti orang yang kuasa belajar harfan satu huruf di akhir dengan huruf yang lain, walau dan bidoin sekalipun huruf dot diganti lawan huruf zuk, itu batal sembahyangnya, terganti hurufnya batal. Allahana laknan yuwayyul makna, atau bacaan yang cedera, laknat ini cedera. Bahasa ini ngarannya apa tuh? Tadi ingat laknat ini. Pokoknya cedera bacaannya yang mengubah ke makna. Contohnya kata seritain di kalimat an'amta, nah, seperti membaca kasrah di kalimat an'amta alaihim, nah taknya itu diganti kasrah an'amti, misalnya terbaca, nah itu batal sembahyangnya. Walaupun al-quluna atau imamahkan huruf taknya an'amtu, terbaca an'amtu, nah batal juga sembahyang, batal juga Fatihahnya. Wa kasri kafin, dan membaca kasrah huruf kaf di kalimat iyyaka dibaca iyyaki misalnya, batal juga Fatihahnya. Wa in ta'ammala, maka jika Allah sengaja wa alima tahrimahu, dan mengetahui akan haramnya, batal salatuhu, batal sembahyangnya. Wa inna qira'atuhu, dan jika pada mengetahui atau pada sengaja, maka bacaannya aja yang batal, tapi dibolehkan pula. Jadi Fatihah ini bilanya kita membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, banyak ada tasydid, kita sadar banyak ada tasydid, boleh ulang mulai alhamdulillah, jangan ditarusakan. Misalnya pada tertasydid kapan satu huruf Alhamdulillahirabbil alamin, banyak pada tasydid
ragu-ragu bacaan, misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ragu-ragu kita tertasbih apakah adakah kalimat iya tadi beriki bacaannya sembahyangnya pada betul terus apa dia sembahyangnya cuma bacaannya diberiki diulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pada boleh terus misalnya kita tahu kita ada bacaan kesalah misalnya tasbihnya kurang maka stop beriki ayat tadi ayat yang kesalah tadi. وَكَذَا مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ لَا يُغَيِّرُ الرَّحْمَنِ. Dan seperti itu juga orang yang cedera bacaannya yang tidak mengubah pemakna kayak juga batal juga sembahyang Fatihahnya. Jadi bilanya Fatihah ini ya belajar beragama saja pasti dibukakan Allah Ta'ala mudah-mudahan asal kita mau belajar bahwa khilaf maka terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah apa kalimat alhamdulillah bil hak dengan hak yang besar hak yang bergetar di dada. Nah itu masalah ulama. وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين القاف. Ini maksudnya khilaf ulama itu ini masalah lughat bahasa bahasa daerah atau bahasa negara yang lain. Yang seperti manusia ini macam-macam lah sukunya rasnya lain-lain, kebiasaannya lain-lain juga, kepandirinya tergantung bahasanya ya. Jadi kalimat alhamdulillah itu kan terbaca hak besar, padahal kalimatnya munculkan sebagai hak buah, hal yang buang hak kecil terbaca alhamdulillah. Itu bila daerahnya itu seberataan yaitu dua sampainya wafil murti. Nah ini pada menentukan huruf of al-mutawaridati yang terjadi di yang adanya huruf of itu di antara huruf kaf. Ini contohnya di kebanyakannya bubuhan huruf belum Arab. Kita membaca mustaqim tim bubuhannya membaca mustaqim sampai ke huruf K tuna. Itu di dalam sini mengusahakan aja karena itu sudah apa namanya buat bahasanya sudah jadi nafsirul mustaqim yang itu bukan Arab itu sahaja aman Arab memang asli pada Allah lawan Allah tadi kita yang berdoa alhamdulillah. Jadi buat yang baca alhamdulillah karena luar sudah bahasanya gitu pada Allah ubah. Nah, itu ulama beda pendapat. Jadi kebanyakannya mengusahakan saja pada batal bacaannya. Tapi mengkawal bilanya ada usaha disuruh jadi imam manusia usah yang biasa-biasa sudah tugas imamnya aja kuasai baca sudah sebutin juga di daerah berusaha di luar negeri dua daerah kita sini ya banyak aja yang daerahnya yang lain-lain bacaan ya kan misalnya huruf ain dibaca mak pakai ek ada jatuh daerahnya pada kita di Indonesia ya. Alhamdulillahirabbil alamin membaca huruf ha dibaca qaf ulang alhamdulillah al-qaf
di Indonesia. Jadi bila kawan itu belajar, jangan jadi imam bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Punya karena luhur bila makmumnya sama beratnya saja. Bila makmumnya ada yang fasih, pada boleh sedikit jadi imam. Sebut lagi ulang huruf M atau mim itu jadi M, banyak juga daerahnya di Indonesia ini. Alhamdulillahirabbil alamin, ada juga daerahnya. Itu harus juga jadi imam, harus belajar. Kalau kita orang Banjar ini kebanyakannya huruf itu saja, cuma terbawa luar bahasa daerah. Misalnya huruf roh dibaca ra pula, itu kebanyakan kita gitu, orang Banjar. Jadi membaca orang huruf roh naga huruf ra itu kita. Walaupun kadang-kadang bermakna, cuma ya temannya cedera bacaannya. Orang kok pulang kamu orang kita malih benar berubah. Bagi tergabung sesama hubungannya juga malih benar berubah. Kebiasaan sudah dijalankan. Innal ladzina kamu pokoknya membaca yang wujudnya pakai innal ladzina qalu. Jadi dirubah ayat pegamatan bila membaca lawannya sebutin di Fatihah bulan gairil banyak-banyak orang kita banyak membaca Ihdina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil tulukan saja. Walaupun kada mengubah makna, itu marahnya lahan cedera bacaannya. Yang wujudnya tapi itu huruf waw harus bulat. Ghairil jangan gairil. Kegamatan dirubah. Apalagi biasanya tuh kalau daerah lain di luar negeri orang luar Tiongkok membaca roh yang ada sampai pasti baca Allah. Walau Ar-Rahman Ar-Rahmanir-Rahim juga roh yang ada sampai. Kalau buat Iran itu huruf yang ada sampai. Jadi orang membaca kita Ali-Ridho-nya Ali Reza, jadi bacanya za huruf pada sampai membaca sampai ini alif, kecuali yang imam-imam yang namanya sudah yang habis itu sudah pada namanya daerahnya jauh. Kalau hubungan apalagi itu hubungan Turki itu kadang sampai membaca huruf jim berkawan baca. Pasti dibacanya cek. Jadi kayak presidennya tuh Recep, kalau bacanya padahal bacanya rajib dibacanya Recep. Ya sampai huruf jim. Kalau kita Indonesia ini ya di padahal huruf air dibaca na pakai m, baca ha dibaca ka, al-fatihah. Daerah-daerahnya ada di Indonesia. Wujudnya bilanya jemaahnya sama itu juga beratan apa-apa. Lebih banyak dirubah ya. Bagaimana dirubah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga huruf M dibaca M. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada juga daerahnya di Indonesia. Ya, belajar bagaimana dirubah sesuaikan lawan makhluk huruf tajwidnya yang bagi Fatihah yang ianya Fatihah itu kita hendak pas bujur itu bahasa bertalaki harusnya sebutlah pada awas dua pertama perlu pada bujur wajar saja
yang kini dipadahkan sidir yang salah-salahnya dilatih seorang kita pertemuan yang akan datang hebat bagus kata bilanya bagus pas bacaannya kita sehatkan sidir selamat sudah kita itu alhamdulillah masalah Fatihah namanya berkarawi terhadap nyaman yang mana yang sabar pengetahuan yang mana yang jujur pengetahuan juga ya tinggal sini jaga kita sambung kita ya mulai masalah rukun sembahyang